Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para sesepuh, sesepuh. Ini ya, pakai bahasa Madura, Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Campur enggak apa-apa. Bahasa nasional. Bahasa campur sari. Campur sari. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita diberikan dua kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan kerap kali dua nikmat ini sering dilalaikan oleh kita semua. Padahal walaupun kita sehat, tidak sakit, kadang-kadang kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diberikan kesempatan waktu yang luang, tetapi kita kondisi fisik kita itu yang tidak sehat. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bangga sekali ketika ada seorang sepuh, orang tua masih giat bersilaturahim. Karena silaturahim ini, ibu-ibu, termasuk salah satu standarisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Apabila kita merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka falyasil rahimahu, hendaklah kita membudayakan silaturahim. Nah, ini termasuk silaturahim yang anjang sana, silaturahim yang masif, silaturahim yang memang sudah diagendakan, silaturahim yang ada strukturnya, ada strukturalnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya ya, iya. Ada bendaharanya. Nah, ini namanya silaturahim yang bersifat masif. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara silaturahim, ketika kita bicara keindonesiaan, maka identik dengan halal. Ya, halal. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari Al-Quran, dilihat dari As-Sunnah, istilah halal bihalal itu tidak ada, Ibu. Tidak ada. Jadi sejarah halal bihalal itu bermula dari salah satu presiden kita, yaitu Presiden Soekarno, memanggil salah satu kiai PBNU, namanya Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang. Dipanggillah ke istana beliau, lalu ditanyakan, "Kiai, kondisi negara saat ini lagi genting, bahkan ada sebagian daerah akan melakukan disintegrasi, akan memisahkan dari NKRI seperti PKI, NII dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saya akan mengadakan pertemuan secara nasional? Kira-kira mau diberi apa? Beri nama apa?" "Presiden, bagaimana kalau kita beri nama silaturahim?" "Oh enggak, jangan. Silaturahim itu identik dengan Islam. Sementara Indonesia ini adalah bersifat semua agama ada. Bagaimana sekiranya selain silaturahim?" "Oh begini Pak Presiden, kalau diberi nama halal bihalal bagaimana?" "Maksudnya Kiai bagaimana?" "Artinya ketika kita yang tadinya itu kita gontok-gontokan, yang tadinya kita bermusuhan dalam politik,
Bagaimana kalau kita itu yang tadinya kita bermusuhan, yang tadinya haram kita halalkan, lalu dijadikan istilah halalun bihalalin. Yang tadinya haram menjadi halal, sehingga menjadi halal bihalal. Nah itu saya cocok itu, lakukan itu. Akhirnya direkomendasi pendapatnya Kiai Wahab Hafizullah itu. Lalu beliau mengumpulkan semua tokoh nasional se-Indonesia di istana, lalu diberi topik namanya halal bihalal. Jadi halal bihalal ibu-ibu itu adalah murni produk Nusantara. Indonesia punya itu. Jadi ibu walaupun pergi ke Mekah tanyakan halal bihalal, dah ada. Ibu pergi ke Malaysia, dah ada. Ibu pergi ke Thailand, tidak ada. Ibu pergi ke Singapura, tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Nah ini adalah historis dari makna halal. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kita sudah berlebaran kemarin. Antara yang satu dengan yang lain, lebaran itu bermacam-macam. Kebetulan saya itu BA ibu, Bondowoso asli. Tetapi, nah saya sekitar belasan tahun di sini. Saya orang penjajah dari Bondowoso, dari Koncer. Anda yang dari Koncer? Penjajah Koncer. Margono, tahu Margono? Iya. Si Koto itu, pelawak. Nah dekat tetangga saya. Nah, ketika budaya lebaran di sana ibu, maka itu harus membawa oleh-oleh. Harus oleh-oleh. Jadi kita itu ke daerah Koncer, yang namanya tenung, sap nyap-sap, ntar karong-lorong itu. Itu dulu saya awal-awal nikah, jadi saya sudah mempersiapkan kue. Per orang harus ada porsi kue. Kalau tidak, maka itu akan diberikan stigma. Oh, tak boleh lakoh. Ketika kita bermain silaturahim, main telas, tidak bawa tenung, berarti tak nganggep kata tanah. Harus ini seperti ini faktanya. Makanya ya kita ikut tradisi al-adah wa hakamah. Tradisi itu hukum. Jadi tradisi itu jangan coba-coba langsung itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan sunnah, itu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah, langsung ikan lalap gitu. Makanya itu tidak salah, cuman stigma jeleknya yang salah. Karena ada hadis Rasulullah SAW, tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, oleh-oleh. Tahabu, karena dengan buah tangan itu kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita berikan hadiah. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang salah. Cuman persoalannya yang penafsirannya yang salah. Jadi tak nyambile oleh kurang kurang dihormati. Beri ingatkan. Tong ibaratkan tadi. Kalau kasih oleh-oleh bu, itu dirampat itu. Dirampat dan harus makan. Kalau tidak makan itu tak nganggep katanya. Makanya ketika saya ke Koncer ada beberapa rumah 10, maka itu harus makan bu. Bayangkan. Makanya telasan ibu saya langsung sakit. Soalnya dari apa? Sapas langsung kenyang sekali. Penyakit hari raya. Nah, ini faktanya. Oleh sebab itu, boleh bawa hadiah, tetapi jangan dibesar-besarkan. Jangan sampai mengalahkan dari nilai silaturahim. Kadang-kadang kita enggak, terutama mohon maaf yang kaya-kaya ini. Jadi kita bawa oleh-oleh, kadang-kadang itu tidak dibalas. Cuman sedeteng beni orang jajan ikut toro. Iya kan? Oleh jajan orang. Misalkan ya misalkan ibu orang kaya, kemudian atau orang terhormat di daerahnya, kemudian ada warga sekitar datang ke ibu bawa oleh-oleh,
Nah, ibu itu ndak membalas silaturahim, tapi malas apa namanya? Jajan patoro kagompoi suruh teragi. Nah, ini apa namanya? Mengalahkan nilai silaturahim. Yang diharapkan oleh agama itu adalah kita silaturahim, duduk saling maafkan. Bukan jajan. Beli jajan. Orang yang tak ada jajan saya dapat. Ini ada yang seperti ini. Kalau memang kita itu tidak ada istilah lesbaresen, tidak ada. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup menggelitik kepada kita. Laisal muwasil bil mukafi. Tidaklah dinamakan silaturahim kalau balas-balasan. Walakinnal muwasil man wasala ila man qata'aka. Yang dinamakan silaturahim itu adalah menyambung saudara yang mana saudara itu memutuskan persaudaraan dengan kita. Misalkan saya ke Bu Titin saya sering ke rumahnya Bu Titin sering ke rumah saya. Itu wajar. Sebetulnya esensi silaturahim bukan seperti itu. Yang betul itu adalah mencari saudara si tak pernah antar ke rumah. Nyari teretan si kak mak teretan kenika sobo tahun sekali kembali. Nah, ini yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi seolah-olah mun entar ka si fulan kudu entar ka abdo. Mun nenteng jojeng si fulan nenteng dia. Mun nyambi buah si fulan kudu nyambi buah. Nah, ini laisa bil mukafi. Ini bukan silaturahim. Ini bukan silaturahim. Tapi sejatinya silaturahim entar ka teretan si kama teretan kenika si pong ngupeng. Sepong tak antar sekali, sepong tak nganggep ke abe. Nah, ini makanya saya membudayakan hadis. Saya mencari orang dari jalur istri, setek kendai tantetan sekisoki. Entar ke tarung saya, entar ke bagor, senita sungai, setorang gelpo, itu yang saya prioritaskan. Bukan saya tidak mau kepada keluarga yang kaya, tidak. Tetapi untuk saat ini saya memprioritaskan, mendahulukan kepada saudara-saudara kita setek yang ketretan oleh orang yang kaya. Ya itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu saya berbangga, saya bangga sekali. Silaturahim itu tidak hanya seperti ini, tapi silaturahim juga beda yang namanya silaturahim kepada keluarga. Kadang-kadang kita nangkep ke orang lain, bagus ke orang lain, kesaudara hilang. Keluarga nanti tak nangkep. Ada enggak seperti itu? Banyak. Soker banyak. Jadi mun ke orang lain cik bagus so, mangke nepes di bagi kapi. Keng bentere tanah kor ongkoran. Tak ngurus. Bahkan ceretan dah jawatan. Ternyata tak ngakan 2000 malam tak giring kabar. Pernah ambangi. Nah, itu. Oleh sebab itu cara silaturahim kepada keluarga kita, dahulukan keluarga kita sebelum kita melakukan kebaikan pada orang lain. Wala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang melakukan kebaikan terlebih dahulu terhadap keluarga sendiri. Kita. Mun kata tangkeun, mun ka orang ka kancana. Terutama si Soki itu gede-gede. Kalintok Eki. Sementara sama istrinya menjelak. Sama anaknya nyerangap. Ada seperti itu enggak? Banyak. Nah, ini namanya menjalin silaturahim pada yang lain, tapi tidak menjalin silaturahim kepada keluarga. Terus ada yang namanya silaturahim kepada anak-anaknya. Bagaimana silaturahim kepada anak-anaknya? Berikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak kita. Berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, adibu auladakum salah satu fisolim.
didiklah anak-anak kita itu 3 hal. Hubbi nabiyikum, kenal kepada nabinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, tahu terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kenalkan dan ajari membaca Al-Quran. Coba saya tanya sama ibu, siapa istri pertama Rasulullah? Khadijah. Betul. Punya anak berapa? Ayo, punya anak berapa? Enggak punya yang pertama. Sudah, saya tanya, sudah. Si ngandung. Siti siapa yo? Putri kesayangannya kan Pak? Putri kesayangannya. Enggak punya. Hatijah. Siti. Siti Coba istri pertama Rasulullah siapa ibu? Khadijah. Punya anak berapa? 7. Oh, siapa? Itu siapa sebut? Putri kesayangan dari siapa? Itu kesayangannya. Kesayang. 2. Iya 2. Laki semua ya Tat. Oh, bukan itu yang anu. Coba yang- saya tanyakan sekali lagi. Siapa istrinya Anang Hermansyah? Tahu. Ya, Punya anak berapa yo? saya malah tidak tahu Tat. Soalnya saya tidak tahu nonton TV. TV bola mah lolo. Nah ini kadang-kadang kita itu tahu terhadap seluk-beluknya keluarga artis, tetapi kita tidak tahu terhadap keluarga Rasulullah. Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dan keluarganya akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita tidak kenal terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mang betul itu. Coba sekarang yang nomor 3, wahub bi qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kita itu membaca Al-Quran. Makanya kita cara mendidik anak itu harus imbang. Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan urusan kami urusan dunia yang baik, urusan akhirat yang baik. Jadi urusan dunia berikan pendidikan yang terbaik sudah. Berikan pendidikan yang eskul, pendidikan yang favorit, tidak apa-apa. Itu anjuran agama. Tapi jangan sampai mengejampingkan pendidikan agama Islam. Nah, persoalannya sekarang, kita sebagai orang tua, anak kita lulusan, kemudian ikhibah rekreasi, majer 1.500.000, majer enggak? Majer ke Jakarta, ke Jogja, nginep telur itu malam. Coba kuru ngaji nah, minta urunan listrik saya beruntung 2 malam tak marah. Nah ini persoalannya, kita tidak adil menyikapi pendidikan kepada anak kita. Bahkan kita itu labing anak sekolah berangkat TV ke Malang, kadang tak tahu kapan tuna kampus. Oleh sebab itu mari kita berikan. Nah ini namanya tidak silaturahim kepada anak. Artinya ketika kita memberikan pendidikan umum, kita datang ke kampusnya, kita harus tahu guru-gurunya, kita harus tahu rektornya, dan kita titipkan anak kita. Ya kan? Iya. Ada ndak orang tua begitu kuliah kursukur iya penumpang bus, kadang prakon wisuda tahu. Nah ini yang tidak kita inginkan, sehingga anak kita itu mendapatkan ilmu yang barokah. Terutama ini lagi, ibu-ibu, ini saya termasuk anak kita. Dan kadang Pak Ustadz itu tidak diserahkan romoro dan ngaji dorok kanjana. Ya kan? Sekolah ro nuruk bunte. Padahal guru ngaji itu ya, itu ruwatan sekolah SD. Ruwatan pendosen. Mohon maaf, saya ini dosen, Bu. Jadi walaupun saya sarwan, ini saya dosen, saya dokter. Dan mengapa saya bicara pendidikan? Karena kepakaran doktor saya itu adalah pendidikan. Makanya saya tahu. Nah, kalau dosen itu, Bu, itu sudah ada silabinya. Kemudian kita jelaskan. Kemudian bagi tugas, presentasi, enak. Tapi mun guru ngaji, ba, be, sa,
Aca, asa, aca. Ustaz dan guru masih peor. Iya kan? Iya. Oleh sebab itu, mari kita imbang menyikapi pendidikan Pendidikan. agar supaya anak kita itu Barokah. Ini cerita sedikit, Ibu. Saya kemarin diundang untuk mengurus jenazah. Dia punya anak laki-laki. Ternyata anak laki-lakinya itu tak suruh ambil wudhu, Jom, ngalak wudhu, Jom. Bapak tada umur. Pakun. Dungan nganu musik. Nganu musik, Bu. Kemudian anaknya sudah bapaknya dimandikan, saya yang memandikan. Jom, norongkok, Jom. Tak usah macam tu lah, Jom. Si penting benar no hingkok. Bahapan banjong saya terakhir, Jom. Terakhir, Jom. Arwah ngenes memban pakun tak ngore, Jom. Pakun men behavior. Ya. Bahkan ketika mengkafani Bu. Jadi anak main PHP, pan saya sih muntu. Kemudian Jom, tak kerja dari ke kamar Jom. Tak usah ngalak wudhu lah Jom. Si penting asarungan. Pas bening budi nengkok. Si penting ben tak usah macam tua, mun tak tahu. Si penting ben nurut gerakan nengkok, kok mun macem ben macem. Kalau saya rukuk, kamu rukuk. Kalau saya sujud, kamu sujud. Kalau saya duduk, kamu duduk. Tidak usah baca doa. Yang penting kamu ikut gerakan. Sebagai penghormatan terakhir atas matinya Bapak Om. Tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan. Kenapa? Karena anak ini tidak diberikan pendidikan agama sama sekali. Padahal bapaknya itu adalah guru agama PNS. Di Kemenak lagi. Ayo. Ini fakta yang terjadi. Ini fakta yang terjadi. Ini gula beni ajaran, beni membual. Ini fakta. Tatangga gula. Tatangga gula. Ini pentingnya jangan sampai kita itu membeda-bedakan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Soalnya sama-sama dibutuhkan, terutama agama. Mohon makin dek makin. San pun ada umur. Oke kan? Soalnya saya membaca kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kak Dinto Manabi Manabi Jumat. Jadi bengesepo Kak Dinto cai pontek dendekan. Atanya kata tangkena. Empian anak bulan tak rok motorok tidak titip anak saya. Enggak. Nangis katanya. Ketepan katanya. Akhirnya dia nunggu seharian. Tanya barangkali ada almarhum yang lain itu yang pulang nitip doa atau sedekah. Tidak ada nangis. Makanya salah satu silaturahim kepada orang yang mati, maka jangan sampai bibir kita itu kering dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada suatu saat Ibu, jadi Rasulullah SAW itu dihamparkan alam barzah. Kemudian di alam barzah itu Rasulullah itu diperlihatkan ada salah satu umat Rasulullah itu disiksa, dipukul sama malaikat. Tiba-tiba malaikat berhenti. Malaikat, ayun taqifu min azabik. Kenapa engkau itu berhenti tiba-tiba? Pukul saya atas kelasaran, siksa saya, tidak apa-apa. Kemudian malaikat berkata, kaifa adribu wa waladuka istighfar laka. Bagaimana saya bisa menyiksa kamu sementara anakmu di dunia lagi membaca istighfar untukmu? Makanya salah satu istighfar kita, salah satu silaturahim kita kepada bapak ibu kita, kakek-kakek kita yang sudah pulang ke alam barzakh, maka caranya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya bapak ibu kita almarhumin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilma
نفيعا ووافقنا عملا مقبولا. Lagi Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Sekali lagi. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula. Mudah-mudahan istighfar kita ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar kita mudah-mudahan disampaikan kepada Bapak Ibu kita yang ada di alam barzakh, dan ini bisa meringankan, bisa menjauhkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mungkin nanti setelah ini ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, monggo sambil santai. Silakan bertanya apa saja. Insya Allah kalau saya bisa, saya akan jawab. Tapi kalau tidak bisa, saya akan akan saya cari kitabnya dulu. Nanti saya jawabkan pakai via WA ke Bu Titi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas undangannya. Bisa bersilaturahim, bisa tatap muka. Mudah-mudahan ini dianggap oleh Allah sebagai surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Idza marartum biriyadil jannah fartahu. Apabila kita jalan-jalan bertemu dengan kebun-kebun surga, kata Rasulullah, fartahu, singgahlah barang sejenak. Amin. Faqalu, sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud engkau kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Hilakul zikri, pertemuan seperti ini. Kemudian ada bacaannya, ada istighfarnya, ada ramah tamahnya, ada makanannya. Ini semuanya oleh Rasulullah dianggap kebun-kebun surga. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, kalau bisa sampai hari kiamat. Dan bisa diturunkan kepada anak-anak cucu kita. Karena ini adalah ladang amal untuk memberikan paket pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang tak terhingga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.